Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kali ini Isti Fauzia dalam Kopmapedia. Gimana nih teman-teman Kopmania? Dalam waktu di rumah aja, karantina, pasti pada bosen kan? Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dua narasumber kita, yaitu ada Ketua Umum Kopma BS UPI, Kang Wawan Prasetyo. Dan yang kedua ada Anisada, yaitu seorang aktivis koperasi. Mangga untuk Kang Wawan dan Mbak Anis, sapa-sapa dulu. Halo. Halo semuanya. Halo Isti. Halo, gimana Mbak kabarnya? Anis. Baik-baik, gimana nih Mbak Anis, gimana kabarnya? Baik, nambah gemuk ya? Di rumah aja, makan terus. Kawan, gimana kabarnya Kang? Baik, alhamdulillah di rumah makannya nggak bingung, terjamin. Nggak kayak di kosan ya Kang? Benar, biasanya di kosan bingung mau makan apa. Jadi gimana nih selama karantina di rumah ngapain aja nih Kang Wawan sama Mbak Anis? Kang Wawan dulu deh. Kalau Wawan sering ngeliatin Mbak Anis di media sosial. Widih, ada Mbak fans Anis nih. Gemar. Ada fans nih. Ntar aku bikin koperasi fans Anissa ada. Enggak deh, bercanda. Kalau aku sih biasa ya, karena udah kerja. Jadi ya daily kerja, karena kebetulan aku di Purwokerto dan dari rumah cuma 5 menit, ya udah tiap hari masuk kantor sih. Dan lebih banyak meeting online, dan itu ya kayak kita sekarang ini. Kalau di koperasi sendiri masih aktif nggak Mbak Anis? Kalau aku di inkubatornya ya, selama dari Maret kemarin waktu pengumuman sampai sekarang hampir 80% kita postpone bisnisnya, dan hanya bisnis yang berorientasi menjawab kebutuhan dari masyarakat sekarang. Artinya masyarakat yang lagi disuruh di rumah aja dan jauh dari keramaian, itu yang jalan. Jadi ya hanya 20%-nya aja yang jalan sih. Sisanya kita postpone. Karena segmennya mahasiswa udah di rumah aja, kita mau ngapain kan? Gitu. Iya, benar. Kalau buat Mbak Anis sendiri gitu ngerasain dampak pandemik ini ke koperasi, apa sih yang dirasain gitu? Apakah koperasi kurang berjalan dengan lancar atau gimana? Kalau dari aku sendiri ya, dampak pandemi ke koperasi itu menurutku semua ya, sektor bisnis pasti kedampak lah. Dikit banget yang nggak kedampak di sektor-sektor mungkin pendidikan sama sektor kesehatan. Selain itu, mulai dari pariwisata, startup yang di sektor pariwisata pun itu juga kena dampaknya. Nah, tapi kalau kita ngelihat lagi koperasi di yang mengakar di komunitas, ini menarik banget nih. Tinggal saya sebenarnya pengen meneliti koperasi itu punya daya tahan nggak sih di dalam menghadapi krisis ekonomi kayak krisis tahun 2008, krisis 99, dan ternyata di saat krisis tahun 2020 ini karena pandemi COVID, aku dengar cerita yang sangat menarik banget. Di Lampung itu koperasi justru bertahan ketika masyarakat menarik uang dari bank, tapi orang-orang anggota koperasi justru malah naruhnya di koperasi dan minta ke pengurus koperasi buat mengurangi bunganya. Artinya apa? Artinya koperasi jauh lebih punya daya tahan dalam menghadapi krisis ekonomi. Itu cerita yang menarik saya dapatkan dari Lampung. Tapi kalau saya sendiri di Purwokerto, karena di sektor retail ya kedampak karena ada jam malam, kita harus tutup jam 9 malam. Yang mana aku harus pulang kantor maksimal jam 9 malam, ya pasti biasanya kita buka sampai jam 12 malam, ya pasti itu kedampak lah.
turun sampai 60%. Wow, Gitu. lumayan ya Mbak. Iya. Udah lebih dari setengahnya. Lebih Gara-gara dari setengahnya. COVID. Gara-gara COVID. Kang Wawan, menurut Kang Wawan gimana nih? Apa yang Kang Wawan rasain nih? Kang Wawan kan Ketua Umum Kopma BSUPI gitu. Gimana sih cara Kang Wawan gitu? Apa yang dirasain selama pandemik ini? Oke, sebelumnya Mbak Anis makasih banyak gitu ya udah menyempatkan waktunya karena susah sebenarnya kalau mencari waktu sama Mbak Anis itu karena Mbak Anis juga dibutuhkan di mana-mana. Jadi terima kasih banyak Lebay Mbak Anis banget. Ya, udah sama-sama. Makasih menyempatkan banget, Ban. waktunya. Sama-sama. Kalau dari Kopma sendiri sih sebenarnya hampir semuanya kedampak, terutama di karyawan. Karyawan pun sampai hari ini dirumahkan. Cuma yang dari kita itu memang di awal-awal bulan pertama sempat kecolongan sih Mbak karena tidak memberikan apa ya, kita tidak menyusun rencana skenario terburuk yang misalnya terjadi. Karena kita ngiranya waktu itu di bulan Juni atau Juli kampus akan masuk kah atau kayak gimana karena kita mayoritas semua usahanya ada di pihak kampus dan ya mau nggak mau kebijakan kampus yang ada pun harus kita turuti. Seperti itu sebenarnya cuma untuk sekarang kita sedang coba rebranding Cilok Kopma yang itu cukup melegenda mungkinnya di kalangan konsumen dan mahasiswa. Kita lagi menggebor-geborkan itu dan moga-moga kalau misalnya Cilok Frozen ini lancar ke depan kita nanti bisa go ke beberapa marketplace. Itu yang semoga diusahakan. Jadi salah satu dampak baik dari COVID-19 adalah itu alih-alih memikirkan dampak negatifnya kan kita coba melihat dampak positifnya meskipun sedikit. Itu sih kalau pandangan dari Wawan ke Kopmanya. Iya. Oke, Kang Wawan, makasih. Kita tahu ya, kan koperasi itu punya anggota dan bahkan anggotanya tuh harus partisipasi gitu dalam koperasi tersebut. Nah, gimana sih tanggapan Mbak Anis dan Kang Wawan mengenai peranan anggota? Gimana peranan anggota tersebut untuk menjaga eksistensi koperasi? Oke, dari Mbak Anis dulu. Gimana caranya anggota bisa menjaga eksistensi si koperasi? Ya. Jadi apa yang terjadi di anggota koperasi adalah aku amati terakhir ini ya, banyak anggota yang sebenarnya itu tuh free rider. Free rider itu apa? Adalah anggota-anggota yang mau dapat manfaatnya koperasi, tetapi dia nggak mau berpartisipasi secara aktif ekonomi ke dalam koperasi tersebut. Misalnya, kalian mengadakan jualan cilok frozen, tapi anggota kalian sendiri itu bukan lead ya. Misalnya kalian jualan beras lah sebagai unit bisnisnya kalian, tetapi anggota kalian nggak mau membeli beras tersebut, malah belinya di toko sebelah kayak gitu. Nah, banyak banget anggota-anggota koperasi yang menjadi free rider ataupun penunggang gelap. Nah, di sini juga hampir sebagian koperasi mengalami hal itu juga. Dan kemarin aku ikut webinarnya di Eropa, apa yang terjadi di sana sama juga. Ternyata banyak anggota koperasi free rider. Nah, itu yang menjadi kerapuhan koperasi di sektor retail. Lantas solusinya gimana supaya anggota bisa aktif lagi? Selain pendidikan ya, tentu aja pendidikan adalah hal yang dasar. Bagaimana menyadarkan mereka mengenai prinsip-prinsip koperasi, mengenai kenapa mereka harus berkoperasi dan lain sebagainya. Selain itu adalah anggota juga diajak untuk turut aktif secara ekonomi di koperasi itu. Secara investasi, anggota berinvestasi juga bisa. Kemudian anggota melakukan pembelanjaan di koperasi tersebut. Kalau basisnya retail. Gitu sih. Itu yang aku kuasai karena aku di sektornya itu sektor retail ya. Iya. Makasih Mbak Anis. Kalau Kang Wawan gimana nih? Terkait pentingnya ini ya peran anggota. Kalau misalnya kita melihat di Kopma BSUP gitu Wawan dari awal dari jadi calon anggota, memang partisipasinya itu udah kelihatan betul
ketika mengikuti alur pendidikan Mbak Anis kalau di Kopma itu namanya sampai pendidikan khusus. Cuma anak-anak anggota itu mereka orientasinya mengikuti sampai Diksus itu karena ingin nanti berpartisipasi aktif di kepengurusan Kopmanya. Sebagian besar yang Wawan pahami seperti itu karena dari masa bimbingan kemudian ke pendidikan yang semakin atas itu mereka semakin partisipasinya berkurang. Itu dari alur pendidikannya. Kemudian kalau melihat minat anggota sebenarnya punya beberapa gugus, ada desain, kemudian bisnis, ada pendidikan dan pelatihan koperasi juga, sama ada organizer juga. Dan mayoritas itu karena mereka ingin belajar public speaking dan bisnis, mereka ikutnya ke 2 gugus, inkubator bisnis mahasiswa dan LP2K. Cuma yang terjadi adalah nampaknya gugus kooperatif ini belum memenuhi ekspektasi, Mbak. Mereka basisnya masih pelatihan dan masih eventual, belum ke ranah yang misalnya ada mentoring kah dari orang-orang yang memang expert di bidangnya. Jadi sekali 2 kali pelatihan nggak ada dilanjutkan dengan mentoring. Yang terjadi di Kopma seperti itu, sehingga partisipasi anggota pun mereka yang tadinya berharap bisa belajar banyak bisnis, mungkin hanya beberapa yang terakomodir, tidak semuanya. Karena memang belum adanya kerana sana. Dan insya Allah di tahun ini Mbak, Kopma, gugus kooperatifnya mau ada yang namanya entrepreneurship class, salah satunya, dan yang lain juga ada beberapa. Semoga ini bisa jadi salah satu indikator nanti anggota bisa berpartisipasi aktif. Itu kalau dari Wawan. Isti, terima kasih. Terima kasih Kak Wawan. Itu ya Wan ya. Ini nanya kita ngobrol aja sih. Jadi emang yang aku lihat dari Kopma ya, 4 tahun awal di Kopindo, itu aku lihat dan banyak juga yang curhat kenapa banyak anggota tuh yang hilang, itu karena ekspektasi dia gabung di koperasi itu tidak terpenuhi, kayak gitu. Misalnya ekspektasi dia untuk berbisnis, tetapi ternyata Kopma menyelenggarakan atau menyediakan ruang untuk anggotanya itu seremonial kayak event-event ataupun public speaking. Jadi akhirnya entah rasa kecewa, entah apa, akhirnya dia check out kayak gitu. Makanya proposalnya aku adalah kalau Kopma tujuannya untuk membuat seseorang belajar bisnis harus mengembalikan lagi peran si Kopmanya itu tuh seperti apa, kayak gitu. Melibatkan ataupun secara aktif melibatkan si anggota itu dalam bisnis prosesnya. Jadi selain belajar, juga dia akhirnya punya ilmu bagaimana membuat sebuah bisnis. Tapi yang terjadi barusan malah mereka aktif di ini ya, kayak public speaking dan lain sebagainya ya. Rata-rata mereka minatnya sebenarnya awalnya ke sana Mbak. Cuma karena memang seringnya hanya event, jadi kemudian bergeser gitu Mbak. Ada yang mereka sebenarnya mendapat manfaat ketika belajar LP2K misal public speaking. Cuma memang tidak terakomodir semuanya. Karena itu tadi sih Mbak, balik lagi ke ekspektasi awal. Kemarin pun teman-teman Litbang juga sudah coba menanyakan minat awal mereka berkooperasi di Kopma itu apa sih. Ternyata memang mayoritas pun mereka minatnya ke bisnis, ke pendidikan dan pelatihan koperasi public speaking. Mayoritas itu mereka jawabannya. Tapi ada juga alasan lain gitu kan, kalau masuk Kopma itu kan, kayak misalkan syarat kelulusan dari dosen gitu. Kan itu awalnya ya. Awalnya gitu kan. Lama-kelamaan itu kita tuh jadi, oh gini ya koperasi, oh seru. Tapi lama-kelamaan bosen juga gitu kan. Terus gimana sih menurut Mbak Anis dan Kang Wawan cara mengatasi itu gitu? Mengatasi kebosanan itu. Basicnya aku tidak lahir dari rahim Kopma ya. Aku lahir dari rahim koperasi masyarakat yang mana eksistensi kita berdiri itu adalah benar-benar menciptakan kesejahteraan ekonomi. Kenapa masih di koperasi? Karena di sini
bisa memonetisasi idealisme, bukan memonetisasi idealisme ya. Aku masih bisa mempertahankan idealismenya aku, dan di sini aku juga bisa memonetisasi karena aku bisa bekerja dari ruang ini juga. Dan aku harus mempertahankan ini supaya aku bisa hidup dan ideologinya masih bisa terjaga, dan juga di luar sana orang membutuhkan koperasi ini juga biar sejahtera kayak gitu loh. Itu fakta kalau kalian masuk di ruang koperasi yang real di masyarakat kayak gitu. Itu sih kalau semisal tadi pertanyaannya apa ya, aku udah lupa. Bosenan Mbak Gitu. katanya. Bosen, kan bosen. koperasi gini-gini aja gitu. Kalau anak muda kan, mending ikutan startup, bisnis yang langsung gitu. Kalau yang aku lihat dari teman-teman gitu. Ya berarti refleksi kembali lagi ke kalian sih. Kalian udah adaptif apa enggak dari perubahan-perubahan, udah menyesuaikan dengan kebutuhan dari segmen kalian apa belum kayak gitu. Misalnya sekarang udah orientasinya mereka belajar bisnis startup ataupun yang lagi hype saat-saat ini. Nah, kalian bisa menyesuaikan dengan kebutuhan mereka apa enggak? Ya gitu sih, supaya kalian masih ada masa ataupun anggotanya. Oke. Di situasi pandemi ini kan udah lama ya, udah hampir 3 bulan. Udah lebih. Kan Lebih. sekarang 3 bulan. lebih. Iya. Udah ada macam-macam kan, PSBB sekarang diperpanjang lagi, terus di daerah-daerah dilonggarin, terus ada lagi yang lagi apa tuh new normal gitu, tatanan hidup baru. Kalau buat Mbak Anis gimana sih koperasi secara umumnya? Oke, ini kita lempar ke Wawan dulu gimana? Oh, boleh Mbak. Oke, boleh. Kalau Wawan ya Mbak, menyambut new normal itu sebenarnya dengan new mindset lah untuk Kopma. Apalagi kemarin salah satu yang Wawan syukuri, kemarin ikut acara yang Kopma 4.0 itu yang sama LPDB, KUMKM. Kemudian memang di sana problem kebanyakan dari ketua Kopmanya atau Kopmanya itu lebih kepada mindset Mbak, yang mana mereka dulu mikirnya, termasuk Wawan, teknologi itu penting, jadi sesuatu yang kritikal, kemudian dukungan kampus itu jadi bagian yang kritikal, sehingga mindsetnya masih kepada bahwa Kopma akan maju kalau misalnya ada SDM yang punya teknologi, juga didukung kebijakan kampus. Ternyata setelah mengikuti FGD dengan Mas Firdaus waktu itu, akhirnya kita sama-sama menyadari bahwa teknologi itu bisa dicari, yang kemudian kebijakan kampus juga bisa dijadikan bukan hal yang kritikal. Makanya jadinya sekarang ketika terjadi pandemi ini, Kopma UPI yang tadinya orientasi usahanya semuanya di dalam kampus, jadi nggak bisa jalan karena kebijakan kampus juga menutup gitu. Jadi Kopma BSUPI pun unit usahanya tidak bisa jalan, baru-baru ini aja yang jalan. Nah, kalau misalnya seandainya kemarin-kemarin kita punya usaha di luar yang memang tidak bergantung dengan kebijakan kampus, kayaknya dampak akan pandemi ini tidak terlalu berat bagi kita. Jadi kalau Wawan rasa new normal ini sebuah kesempatan untuk menumbuhkan new mindset lah untuk Kopma bahwa orientasinya jangan kantin lagi kalau usaha, kemudian kegiatan keanggotaannya bukan yang cuma seremonial. Masa sama sih waktu Propsyam gitu Mbak yang mendirikan Kopma ini dulu mendirikannya juga dengan kantin, masa udah beberapa puluh tahun masih kantin gitu. Jadi kalau bagi Wawan new normal ini new mindset untuk Kopma. Itu sih Mbak. Itu menarik. New normal, new mindset. Itu juga jadi critical point untuk saat ini ya. Artinya di tengah uncertainty world, di tengah ketidakpastian dunia yang berjalan saat ini, kita diberi waktu
untuk jadi setiap krisis seperti saat ini adalah menjadi momen untuk kita memikirkan lagi apa yang bisa kita lakukan setelah ini, dan ruang titik refleksi balik apa yang menjadi kesalahan sebelumnya ataupun apa yang bisa diperbaiki sebelumnya. Akhirnya di titik seperti ini Wawan sadar Kopma yang didirikan dengan kantin yang berdiri tahun 1900 berapa itu? 1990-an sampai dengan tahun 2020, 2 dekade lamanya, ternyata setelah berdekade-dekade lamanya, ternyata tidak tahan menghadapi yang namanya krisis, yang akhirnya membuat kalian meng-off-kan karyawan kalian, penurunan omset yang terjun bebas, dan ini adalah momen refleksi apa yang bisa kalian lakukan dengan sumber daya kalian dan new normal dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Dan akhirnya kalian harus memikirkan bisnis model apa yang lebih relevan dengan kondisi saat ini, dan nggak hanya bisnis model aja sih, sampai akhirnya kalian merubah habitnya juga, bagaimana sebuah pertemuan yang efektif, bagaimana strategi marketing yang efektif juga di tengah kondisi si new normal ini, kayak gitu. Dan untuk kalian kopma-kopma dan koperasi-koperasi di luar sana, itu kemarin aku juga ada webinar yang pertanyaannya tuh gini, apakah koperasi itu siap menghadapi digital transformasi? Ya gitu kan pertanyaannya. Sebagian besar belum. Sebabnya apa? Ternyata yang aku temui di lapangan adalah bukan karena mereka tidak punya uang, bukan karena mereka kekurangan SDM yang menguasai teknologi, bukan karena jaringan internet. Tetapi apa yang menjadi masalahnya justru ada di mindset mereka. Ya. Itu mindset yang belum siap memasuki mindset digital. Mindset digital ini punya beberapa variabel. Salah satu contohnya ya, mindset digital yang paling itu adalah kolaborasi. Kata kolaborasi sendiri itu bisa jadi buzzword banget ya hari ini. Kata-kata yang sering kita dengar saat ini. Tetapi implementasinya tuh nggak sekedar, yuk kita collab bikin podcast, nggak segampang itu. Jadi kolaborasi itu adalah bergabungnya kedua belah pihak untuk mencapai tujuan bersama. Aku punya uang kok dan aku bisa bikin sendiri. Lagian sekarang kan open, bilangnya tuh aku bisa bikin sendiri kok. Lagian sekarang bikin e-commerce tuh gampang, banyak open source. Aku selama 2 tahun di koperasi bikin e-commerce itu levelnya tuh yang paling sulit dari yang lainnya. Jadi kalau ada 4 level hard, bikin e-commerce itu tuh yang paling sulit, nomor 4 deh kesulitannya. Dari 1 sampai 4 level bikin e-commerce tuh 4. Nah, mereka tuh alih-alih pengen menguasai pasar dan mendapatkan omset yang banyak, tapi justru terjerembab pada akhirnya dia nggak berhasil bikin si e-commerce itu gitu loh. Padahal kalau semisal dia bisa collab sama e-commerce yang udah ada aja, itu bakal lebih cepat bisa membantu anggota mereka bertahan di tengah COVID. Ngapain sih dia pakai ego gede yang ego besar yang berusaha bikin sendiri, padahal dia nggak ada kapasitas untuk membuat itu, yang akhirnya malah bikin lama, dan sebagainya. Kalau di bukunya Renat Kasali ya, kalau teman-teman baca, bukunya judulnya Shifting, yang warnanya hijau itu kan, di situ kan ada yang namanya tuh closed innovation mindset. Nah, ini nih orang-orang yang tertutup terhadap kolaborasi-kolaborasi kayak gitu. Kalau mereka mau bikin teknologi sendiri, pertama kultur di startup ya. Orang-orang yang di startup tuh beda sama orang-orang yang sebelumnya tuh kerja di konvensional. Apa sih yang membedakan? Kita harus agility. Kalau di startup itu budaya kerjanya itu tuh bener-bener beda kayak gitu loh. Misalnya paling gampang nggak ada jam kerja ya. Aku sendiri jam kerjanya itu tuh ya jam 10 ke atas ataupun ya sebangunnya aku kayak gitu. Tapi yang jelas deadline ada, dan di perusahaan-perusahaan startup kayak Tokopedia, Bukalapak,
kesamaan mereka itu ya nggak ada apa namanya jam kantor 9 to 5 kayak gitu loh. Itu dari satu kultur kerja sendiri itu udah beda. Artinya kalau koperasi apa namanya dia punya uang untuk bikin e-commerce pun budaya kerjanya itu beda sama yang konvensional. Nah, kebanyakan mereka akhirnya invest uang banyak ke e-commerce, bikin e-commerce udah keluar uang banyak tapi nggak berhasil kayak gitu. Nah, sebenarnya proposalnya aku lebih baik kolaborasi aja sama e-commerce yang udah lama berdiri untuk membantu anggota-anggotanya itu bisa bertahan di tengah COVID-19. Karena udah bikin biaya mahal dan mungkin butuh waktu yang lama, bisa jadi 5-1 tahun. Padahal kan kita harus berpikir taktis kan. Apa nih yang bisa kita lakukan untuk membantu anggota-anggota kita, UKM-UKM kita untuk bisa berjualan. Itu yang aku temui di lapangan, ketidaksiapan koperasi-koperasi memiliki digital mindset. Variabel-variabel lainnya ya growth mindset, terus personality-nya, kemudian apalagi ya itu, ya kurang lebih kolaborasi, sifat-sifat kolaborasi kayak gitu sih. Mbak, masih terkait mindset nih Mbak. Baru ini juga Wawan ngeberesin bukunya Pak Renat Kasali yang self driving. Udah Wawan sih sebenarnya rada menyesal baru bacanya sekarang, harusnya waktu awal-awal jadi mahasiswa baru udah harus baca itu. Nggak apa-apa kok, itu bagus setelah direkomendasiin atau itu bagus setelah kamu lulus dibaca lagi, itu bagus. Iya Mbak, bener, kayak lebih ngebahas ini kan kayak driver yang di bagian terakhir sih beliau juga kan acuannya ke Carol Dweck ya Mbak ya, yang growth mindset sama fixed mindset, dan yang nampaknya kalau asumsi Wawan yang terjadi di Kopma terjebak sama comfort zone gitu Mbak, zona nyaman. Kita sering banget omset itu di atas angka 3 Mbak. Terus kemudian yang mana 3M. angka 3, ya 3M. Yang mana angka ini tuh kayak adalah suatu pencapaian yang bagi orang-orang, bagi anggota, bagi pengurus sebuah pencapaian yang wah. Meskipun memang dari tahun ke tahun di angka 3,3, 3,2 seperti itu. Dan Wawan rasa inilah comfort zone-nya Kopma. Belum mau memikirkan innovation yang disruption innovation gitu kalau kata Pak Renat Kasali. Ada existing, kemudian ada disruptive gitu ya Mbak. Dan Kopma Wawan kira Kopma OP sendiri belum ke arah sana, ke comfort zone. Tapi ya baik lagi lah kata tadi Wawan cukup bersyukur juga bisa ada new normal, kemudian kejadian seperti ini jadi ada pergeseran. Nah, buat kalian Kopmania yang kangen banget sama Cilok Kopma, sekarang kalian bisa dapetin Cilok Kopma dalam bentuk frozen loh. Gimana caranya? Kalian tinggal pesen di sini. Oke, ditunggu ya. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe channel di bawah ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.